alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jemaah yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengambil pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah memandang remeh kebaikan sekecil apapun itu, atau janganlah memandang remeh kebaikan sedikit apapun itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh atau pemisalan, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kaidah umum di dalam melakukan kebaikan, yaitu kita tidak memandang remeh kebaikan meskipun itu hanyalah sedikit atau sesuatu yang ringan. Ya. Adapun pemisalan yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya ini adalah salah satu di antara banyak contoh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana juga ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat yang ingin mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat ini. Di antara wasiat beliau, janganlah memandang remeh atau memandang enteng kebaikan sekecil apapun. Kemudian Rasulullah memberikan contoh atau pemisalan, meskipun engkau menuangkan air minum ke sebuah tempat atau wadah, ya, kepada orang yang meminta seteguk air darimu. Ini adalah kebaikan yang kecil di antara contoh kebaikan yang kecil, kebaikan yang ringan. Namun kata Rasulullah, kita tidak boleh memandang remeh kebaikan tersebut. Sebagaimana kita tidak memandang remeh kebaikan, maka tidak patut pula kita untuk memandang enteng kejahatan atau keburukan sekecil apapun itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebiji zarrah, ya, sebesar zarrah, maka dia akan mendapatkan atau melihat balasannya. Demikian pula wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan meskipun sebesar zarrah, maka dia juga akan melihat balasannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita terus bergerak di dalam melakukan kebaikan. Terutama dalam hal muamalah kita, hubungan kita dengan orang lain, maka kita harus banyak melakukan kebaikan. Kita memiliki peluang yang besar untuk melakukan kebaikan kepada saudara kita. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan, maka kita memberikan sesuai dengan, ya, sebatas kemampuan kita. Ya, paling tidak ketika kita tidak bisa menolong mereka dalam bentuk harta kita ataukah dengan tenaga kita, namun setidaknya dengan doa-doa terbaik kita kepada saudara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, solusi dari permasalahan saudara kita. Dan ini adalah kebaikan yang ringan, namun tidak boleh kita pandang remeh, ya. Karena di antara kaidah ketika kita membantu orang lain, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala juga akan menolong keperluan kita, ya. Memberikan pertolongan ketika kita berada di dalam kesulitan. Wa man kana fi hajatihi akhihi
kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang menolong saudaranya dalam kebutuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menolong di dalam kebutuhannya. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, mari kita gunakan kesempatan untuk berbuat kebaikan dan kita senantiasa ikut berkontribusi, ikut andil terutama dalam hal amalan-amalan yang sifatnya jamaah, sifatnya yang bersama-sama kita lakukan kebaikan tersebut, maka kita harus punya kontribusi di dalamnya. Contoh misalnya, tidak semua orang mungkin bisa menjadi sebuah kepanitiaan dalam sebuah pengajian, namun setidaknya dengan men-share informasi, info taklim, info pengajian, kemudian orang tertarik untuk, atau ada orang yang mengikuti pengajian tersebut, maka tentunya ini adalah kebaikan dan insya Allah akan dibalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain misalnya seorang yang tertarik untuk belajar dan rutin di dalam membaca Al-Quran, karena mungkin dapatkan informasi dari sebuah kalender misalnya yang dia dapatkan tentang keutamaan orang yang belajar dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca Al-Quran. Siapakah yang mendapatkan pahalanya di sini? Tentunya mereka-mereka yang terlibat di dalam pengadaan kalender tersebut, pendesainnya, kemudian siapa yang mencetaknya, donatur di dalam pengadaan kalender tersebut, siapa yang mendistribusikan, orang-orang yang ikut andil di dalam pengadaan tersebut, maka insya Allah mereka telah melakukan kebaikan dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin dianggap itu adalah kebaikan-kebaikan yang ringan, kebaikan-kebaikan yang kecil. Dan tentunya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita tidak melihat besarnya di dalam keikutsertaan kita di dalam melakukan kebaikan dalam hal amal jemaah. Namun seberapa yang bisa kita lakukan untuk bisa terlibat di dalam kebaikan tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang dengan sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, seseorang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka itu hanya karena amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang ringan. Dan ini adalah cita-cita tertinggi dari seorang muslim, dari seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari neraka dan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh merekalah orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan ini adalah cita-cita seorang hamba, cita-cita tertinggi seorang hamba, merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan ada hamba-hamba yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga hanya dengan amalan-amalan yang kecil. Di antara kisah yang menunjukkan ayat ini tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan amalan-amalan yang ringan, seorang wanita pezina melakukan sebuah amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan dimasukkan ke dalam surga. Apa dari amalan wanita ini? Amalan wanita ini adalah memberikan minum kepada siapa? Apakah kepada manusia yang lain? Ternyata yang diberikan minum adalah kepada seekor anjing.
Kalau kita lihat dari amalannya adalah amalan yang ringan. Dan siapa yang atau siapa yang diberikan minum tersebut, ya, apakah makhluk yang terhormat? Ya, bisa dikatakan ya makhluk yang hina, seekor anjing. Namun dengannya jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga. Tentunya jemaah yang berbahagia, kita bisa melakukan amalan yang lebih besar, yang lebih utama dibandingkan dengan amalan yang dilakukan oleh wanita tadi. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan tersebut mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sifat pemurahnya Allah, mudah-mudahan dengannya kita dimasukkan ke dalam surganya dengan amalan-amalan meskipun itu adalah kebaikan yang kecil. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita melakukan kebaikan semampu kita. Ya. Kalaulah kita sudah meremehkan kebaikan yang kecil, ya, bagaimana lagi dengan kebaikan yang besar? Kebaikan-kebaikan yang utama tentunya akan lebih berat lagi untuk kita lakukan. Maka selagi ada kesempatan, kita lakukan kebaikan meskipun itu adalah kebaikan yang ringan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bersedekah dengan 2 butir anggur. Namun apa kata Aisyah dengan 2 butir anggur tersebut? Kata Aisyah, berapa besar zarahnya di situ, di dalam 2 biji anggur itu. Dan Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Demikian halnya kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak boleh memandang remeh kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya ada dari tetangga kita yang memberikan sesuatu, apakah makanan atau yang lainnya, sementara kita di rumah, ya, kebutuhan kita ya tentang apa yang dihadiahkan atau apa yang diberikan oleh tetangga kita, itu sebenarnya kita tidak membutuhkannya. Bahkan lebih banyak yang kita punya di rumah kita. Namun kita menerima niat baik dari saudara kita, ya. Kita menghargai pemberian dari tetangga kita, tunjukkan kegembiraan kita bahwasanya kita butuh dengan apa yang mereka berikan. Ini yang dapat kami sampaikan jemaah yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.